It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Chandra, nanti sore kamu jadi baca buku bersama? Jadi dong, Ma. Oh, ya sudah. Berarti giliran Mama yang bikin kue kan? Emangnya harus bawa kue ya, Ma? Ya nggak juga sih. Tapi nggak apa-apa. Mama senang kok. Oh, oke. Kalau begitu, tolong ya belikan Mama 6 butir telur di warungnya Kak Dewi. Oke, Ma. Langsung pulang ya, Chan. Biar kuenya bisa segera Mama buat. Beres, Ma. Kamu cepetan kasihkan ke Mama ya. Beres. Makasih ya, Kak. Wayan, asik banget kamu metik jambu sendirian. Chandra. Iya nih, mumpung lagi pada berbuah. Kamu dari mana? Oh, barusan dari warung Kak Dewi. Beli telur. Disuruh mamaku buat bikin kue. Oh gitu. Wayan, aku mau juga dong metik jambunya. Ayo, ya makin seru lah ada kamu. Ayo, nih. Tapi kan kamu lagi disuruh sama mama kamu. Ditungguin pastinya kan? Gak apa-apa deh, sebentar aja. Yang bener nih. Yakin? Is, sebentar aja kok. Pinjam galanya ya. Ya udah deh. Sebentar aja ya. Beres. Ini. Ini nih, ayo. Asik. Keren juga kita ya. Bisa metik jambu segini banyak. Yoi, ambil lagi ya. Masih kurang nih. Iya, ayo. Aduh, Chandra kok belum datang ya? Kapan mau bikin kuenya nih? Yan, yang sebelah sini nih banyak. Segerombolan buahnya. Wah, gawat. Pecah dua, Yan. Waduh, kamu sih tadi semangat banget nariknya. Kacau nih, gimana dong? Ya nggak gimana-gimana sih. Apa aku bilang tadi, Chan? Terus sekarang gimana ini? Oh, you are in trouble, Chandra. Sebenarnya, Chandra sudah bagus sih mau menurut mamanya untuk membeli telur. Ya teman-teman? Hanya sayangnya ia tidak menuntaskan tugas dari ibunya dengan bertanggung jawab. Jujur, kadangkala aku juga suka begitu. Hehe. Sekarang kita belajar bersama yuk melalui ibadah online Star Kids yang super seru ini. Teman-teman, kita akan lanjut belajar tentang responsibility, bertanggung jawab. Kisahnya ada dalam buku Alkitab, jadi siapkan buku Alkitab untuk kita baca ayat saat mendengarkan firman Tuhan. Supaya fokus, no food and drink, dan fokus ya saat ikuti ibadah online. Sesudah ibadah online,
baru kita boleh makan dan minum. Oke? Teman-teman, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi pastikan kita ikut ibadah online ini sampai selesai. And now, klik like, subscribe, dan share link online Starkids ini. Klik! Sekarang, yuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan lagu pujian dan menarilah untuk Tuhan. Tuhan pasti senang bila mendengar teman-teman memuji dengan sukacita. Let's pray. Dear Jesus, we give thanks to you for your love and kindness you have given to us, Jesus. We love you. Amen. Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! I was the line leader today because my teacher said I was responsible that way. And when I walked to lunch, everyone followed me. It was cool, it was good, it was great to be. Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! I had to go to the clinic today, so I went with a friend because it's safer that way. And 2 by 2 she walked next to me. It was cool, it was good, it was great to be. Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! I raised my hand in class today because I respect my friends that way. And when I raised my hand, the teacher called on me. It was cool, it was good, it was great to be. Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Treat others the way you wanna be treated. That's the golden rule. Being responsible, safe, and respectful will always, always be cool. Be responsible, be safe, be
The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Hi, I'm Captain Charlie. I may not look like much to you, but I'm actually in charge of some very important stuff. For instance, it is my responsibility to keep my room sparkling clean. Not only does this make my mom happy, but it doesn't smell when friends come over. I also have the sole responsibility to walk our dog, Brutus, every day. He relies on me to get exercise, fresh air, and to get relief. Another extremely important mission is deciphering the codes of philosophers, historians, and mathematicians, also known as my homework. Nobody else can do it for me. It is my job to do my best if I want to get smart. And don't forget about the proper care, feeding, cardiovascular, and spiritual training of God's creation. Me! My body, mind, and spirit have been given to me by God, and I am in charge of my health and well-being. Well, I have to go now. One of my responsibilities is calling. Time to report for duty. This is Captain Charlie signing off. Over and out. Siap, Kapten Charlie. Siap, laksanakan. Yeay, keren sekali Quina. Adik-adik keren banget ya, Kapten Charlie. Anak yang bertanggung jawab dalam melakukan tugas-tugasnya. Great job Charlie. Iya ya, Charlie sangat bertanggung jawab dalam tugas rumah, tugas sekolah, dan memelihara si Brutus, dogi kesayangannya. Bahkan Charlie bertanggung jawab dengan tubuhnya karena dia sadar bahwa tubuhnya adalah bagian dari ciptaan Allah. Very good. Wah, aku mau jadi temannya Charlie supaya aku dilatih juga oleh Kapten Charlie menjadi orang yang bertanggung jawab. That's a good idea. Charlie adalah contoh dari anak yang melakukan responsibility, tanggung jawab. Ia menunjukkan bahwa dirinya dapat dipercayai sesuai yang diharapkan darinya. Oke, jadi aku juga harus menjadi orang yang dapat dipercayai sesuai yang diharapkan dariku. Begitu ya Kak Reti? Yeay! Baiklah adik-adik, supaya lebih jelas lagi kita belajar apa yang dijelaskan melalui perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 24 ayat 45 sampai 51. Ai, Kapten. Tuhan Yesus ingin kita semua menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ia katakan seperti ini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Jadi ada seorang tuan atau atasan yang sedang mencari hamba atau pelayan yang setia dan bijaksana yang dapat dipercayai melakukan tugas untuk memberi makan secara tepat waktu. Oh, sang tuan tampaknya sedang mencari pegawai yang bertanggung jawab. Ya, lalu kata Tuhan Yesus, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Wah, tentu akan membanggakan bila sang tuan datang melihat hambanya, pegawainya melakukan tugasnya dengan baik.
Tentu sang tuan tidak ragu untuk mengangkat pegawainya yang bertanggung jawab itu untuk tugas yang lebih besar lagi, menjadi pengawas segala miliknya. Wow! Luar biasa ya. Tetapi kalau hamba atau pegawai itu jahat dan ia berkata di dalam hatinya nih, tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul-mukul hamba-hamba lain. Lalu malahan makan minum bersama para pemabuk-pemabuk. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi dalam atau kepada hamba ini? Wah, itu sih orang yang tidak dapat dipercayai, tidak bertanggung jawab. Dan betul tuh, orang itu berarti jahat. Saat tuan hamba itu mendadak datang dan melihat bahwa hambanya tidak bertanggung jawab, tidak melakukan tugasnya, maka sang tuan pasti akan menghukumnya. Ia tidak bertanggung jawab. Ia tidak melakukan tugas yang diberikan. Mungkin pegawai itu berpikir, tuanku tidak datang. Jadi ia malas-malasan dan tidak melakukan apa yang menjadi tugasnya. Ia tidak menyangka tuannya akan mendadak datang. Adik-adik bisa dilihat ya di sini. Saat ada orang yang tidak bertanggung jawab, ada akibat yang harus dialaminya. Sama seperti jika seorang pelajar tidak bertanggung jawab, misalnya ia sering datang terlambat atau tugas sering tidak dikerjakan. Tentu gurunya akan memperingatkannya. Iya, aku juga pernah mendapat teguran dari guruku saat aku lupa tidak mengerjakan tugas matematika karena aku keasyikan main game di HP. Besoknya aku kaget karena baru sadar aku belum ngerjain. Langsung deh aku ditegur guruku dan orang tuaku juga diberitahu karena sudah beberapa kali aku juga lupa dengan tugas lainnya. Akibatnya aku didisiplinin sama mama papa. Aku tidak boleh main handphone selama 1 minggu. Quina dan adik-adik lainnya, ayo kita belajar bertanggung jawab dengan setia melakukan tugas. Coba katakan bersama ya. Aku bertanggung jawab jika aku setia melakukan tugasku. Dengan adik-adik melakukan tugasmu, maka adik-adik sudah bertanggung jawab. Jadi, buat Quina dan adik-adik yang pernah mengalami seperti Quina, ayo dahulukan mengerjakan tugasmu dengan setia. Boleh main games, tetapi di saat waktu yang tepat. Misalnya di hari libur sekolah. Atau kerjakan semua tugasmu dulu dengan bertanggung jawab. Lalu baru main game. Lihat deh, adik-adik tidak akan mengalami hukuman. Bahkan papa mama juga akan bangga padamu. Iya sih, itu betul banget. Aku pernah dikasih reward hadiah oleh papa karena aku bertanggung jawab memelihara dogi, yaitu Pipil. Aku selalu tepat waktu kasih makan dan minum. Lalu aku juga yang bersihkan kandangnya dan aku juga yang suka memandikan dogi saat weekend. Papaku senang sekali karena aku bertanggung jawab. Akhirnya aku dibelikan lagi dogi lain. Awesome, that's it, Quina. Itulah yang dikatakan hidup bertanggung jawab adik-adik. Jika Quina melakukan dengan setia tugasnya, adik-adik lihat bukan perbedaannya? Saat tidak bertanggung jawab, maka ada akibatnya, yaitu ada hukuman. Saat bertanggung jawab dengan setia, akibatnya diberi hadiah dan disayang sama papa mama. Yuk teman-teman, jadilah anak yang bertanggung jawab dengan setia melakukan tugas-tugas kita. Jujur sih, sekalipun tidak mudah, tetaplah berusaha untuk melakukannya. Sekarang, coba pikirkan tugas-tugas apa saja yang bisa adik-adik lakukan di rumah
dengan bertanggung jawab? Buat kamu yang punya adik atau kakak, yuk kita saling membantu dan saling mengasihi. Berarti kita sudah bisa hidup bertanggung jawab sebagai seorang kakak atau adik yang baik. Good. Bagaimana dengan tugas lainnya? Coba apalagi yang bisa adik-adik lakukan ya? Buat kamu yang punya sepeda, coba jaga dan bersihkan sendiri ya. Kalau ada yang punya binatang peliharaan seperti aku, Dogi, ayo mandikan dan bersihkan kandangnya. Beri makan dan minum sendiri ya. Bukan merepotkan mama papa. Setuju? Contoh lainnya dari hidup bertanggung jawab di sekolah gimana? Oh, saat ujian, sekalipun ada soal yang sulit, kita tidak ikut-ikutan nyontek. Dengan kita jujur, berarti kita pun sudah hidup bertanggung jawab sebagai murid yang dapat dipercayai. Dan ketika adik-adik melakukan semua tugasmu dengan bertanggung jawab, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepadamu. Tuhan tahu apa yang adik-adik lakukan. Dan Kareti percaya pasti Tuhan memberikan upah kepadamu. Coba bacakan di dalam Mazmur 34 ayat 16a. Kalau begitu, yuk kita buka buku Alkitab dan baca bersama. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Mazmur 34 ayat 16a. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Yuk kita buat pilihan yang bijaksana dalam hidup ini, yaitu memilih untuk hidup bertanggung jawab dengan setia melakukan tugasmu. Kita ingat lagi, wisdom. Kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku. Teman-teman, kita sepakat. Yuk memilih hidup bijaksana, menjadi anak yang bertanggung jawab, supaya kita menjadi anak-anak yang berhasil dan diberkati Tuhan. Dan adik-adik akan dikatakan berbahagia. Seperti dalam perumpamaan hari ini. Tuhan katakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Berarti ada kepercayaan yang lebih besar tersedia bagimu. Amin? Amin. Kita pasti bisa ya teman-teman. Adik-adik, minggu lalu kita belajar bahwa kita bertanggung jawab jika kita mengutamakan Tuhan. Masih ingat? Yesus memberikan teladan dengan selalu mengutamakan Allah. Yesus bangun pagi-pagi dan berdoa sebelum melakukan kesibukannya yang lain. Dan minggu ini kita belajar bahwa kita bertanggung jawab jika kita setia melakukan tugas kita. Coba katakan bersama agar kita ingat. Aku bertanggung jawab jika Aku bertanggung jawab jika aku mengutamakan Tuhan. Aku bertanggung jawab jika aku setia melakukan tugasku. Setia hidup bertanggung jawab pasti tidak mudah memang. Itu sebabnya kita mengawali setiap hari dengan mengutamakan Tuhan. Mohon Tuhan menolong kita untuk bisa hidup bertanggung jawab di sepanjang hari. Adik-adik juga bisa mulai berlatih hidup bertanggung jawab dari tugas-tugas kecil sebelum tugas-tugas yang besar. Bila adik-adik sudah berhasil bertanggung jawab melakukan yang kecil, maka untuk melakukan tugas yang lebih besar akan menjadi mudah. Yuk kita nyanyikan lagu ayat hafalan kita. Let's sing it! Barang siapa setia
Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar Tuhan dari apa yang Tuhan Yesus berikan perumpamaan, yaitu untuk bertanggung jawab melakukan tugas dengan setia. Tuhan, tolong kami untuk dapat melakukan apa yang kami sudah dengar dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus, ingatkan kami untuk melakukan dengan setia tugas yang harus kami lakukan. Beri kerajinan dan ketekunan untuk kami melakukan. In Jesus' name we pray. Amen. Chandra, kamu sudah sampai sayang? Iya, Ma. Telurnya ada di meja tamu. Loh, kok hanya 4? Kan tadi Mama bilang beli 6 telur. Itu, Ma. Yang duanya lagi pecah tadi. Maaf ya, Ma. Kok bisa? Tadi pas lewat lapangan, Chandra mampir metik jambu air dulu. Pas narik buahnya, ada yang jatuh menimpa telur. Pecah 2 deh, Ma. Aduh, kamu itu ada-ada saja ya. Ini kuenya nggak bisa kalau hanya 4 telur. Nggak bakal enak jadinya nanti. Apa Chandra ke warung Kak Dewi aja lagi, Ma? Beli 2 lagi. Ya sudah, ini uangnya. Buruan ya, Chan. Jangan pakai mampir lagi. Iya, Ma. Chandra janji. Good job, Chandra. Akhirnya kamu bisa bertanggung jawab melakukan tugasmu. Wah, kita diingatkan ya bahwa kita dapat bertanggung jawab jika kita setia melakukan tugas kita. Betul kan, teman-teman? Sekarang kita tahu apa yang kita harus lakukan supaya menjadi anak yang bertanggung jawab. Karena itu, yuk kita lakukan tugas-tugas kita dengan setia di rumah, di sekolah, dan di mana-mana pun kita berada. Saatnya untuk klik, like, subscribe, share Ibadah Online Star Kids. Yuk klik! Ibadah Onsite Star Kids pasti seru. Bagi teman-teman yang tinggal di Kota Bandung, kami tunggu ya di Ibadah Onsite Star Kids. Informasi, tempat, dan jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Saatnya memberi persembahan kepada Tuhan. Papa, mama, ataupun orang terdekat pasti bisa membantumu untuk transfer melalui bank atau scan QR. Tuhan berkati. It's quiz time. Tuliskan tindakan tanggung jawab apa yang akan teman-teman lakukan di rumahmu. Yuk kita isi tahun 2025 ini dengan hidup bertanggung jawab. Oke, sampai jumpa minggu depan. God bless you.